Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tugas resume sistem kontrol industri, yaitu materi-materi setelah UTS. Next. Untuk kelompok 9 sendiri itu terdiri dari Muhammad Yahya Mirsad 2023-11-093, Fariduddin Maulana Hafiz 2023-11-129, Yolgan Kristian Reaan 2023-11-154, saya sendiri Ajeng Mohini Mulan 2023-11-207, dan Raga Restu Akbar 2023-11-280. Next. Selanjutnya ada pengertian tentang sistem kontrol industri. Sistem kontrol industri adalah serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur, memonitor, serta mengendalikan proses industri secara otomatis agar mencapai performa yang stabil, aman, efisien, dan sesuai spesifikasi. Sistem ini dapat mencakup sensor, aktuator, pengendali, serta algoritma kontrol yang bertujuan menjaga variabel proses pada nilai yang diinginkan. Next. Adapun sejarah dari sistem kontrol industri yaitu yang pertama ada kontrol manual dari awal sampai abad ke-19 atau abad ke-20. Awalnya operator manusia melakukan pengukuran dan pengaturan langsung pada peralatan. Arsitekturnya sangat sederhana seperti proses, ada manusia, lalu aktuator, dan keputusan berbasis observasi langsung dan pengalaman operator. Yang kedua itu kontrol pneumatik. Untuk meningkatkan respon dan mengurangi beban operator, digunakan sistem kontrol berbasis tekanan udara. Katup mekanik, governor, dan pengaturan mekanis. Untuk arsitekturnya itu ada sensor atau mekanik feedback, lalu mekanisme pengatur, aktuator, dan proses. Next. Selanjutnya ada sistem kontrol terprogram PLC, DCS, dan SCADA. PLC menggantikan relay untuk logika digital yang dapat diprogram. DCS memperkenalkan kontrol terdistribusi untuk proses besar. SCADA menambah pemantauan jarak jauh dan HMI. Untuk arsitekturnya itu level lapangan, jaringan instrumentasi, controller, sistem SCADA atau HMI, operator. Nah, untuk loop umpan balik otomasi dan terpusat atau terdistribusi. Lalu ada kontrol modern dan industri 4.0. Integrasi jaringan internet, industri, IoT, edge computing, analitik data besar, dan kontrol berbasis cloud. Untuk arsitekturnya itu ada edge device, gateway, jaringan industri, cloud, kontrol lokal, dan operator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada perbedaan sistem kontrol manual dan modern. Yang pertama, pada sistem kontrol manual itu tindakan dan keputusannya dilakukan oleh manusia. Sedangkan pada sistem kontrol modern, sebagian besar loop kontrol dijalankan otomatis oleh controller dan algoritma seperti PID, adaptif, dan model prediktif. Kemudian yang kedua itu pada sistem kontrol manual, itu cenderung lambat dan bergantung pada reaksi manusia. Sedangkan pada sistem kontrol modern itu sangat cepat karena elektronik dan kontrolnya tertutup. Kemudian yang ketiga itu perbedaannya ya pada sistem kontrol manual variabilitas besar antar operator. Sedangkan pada sistem kontrol modern itu keluarannya lebih stabil dan akurat karena pengendalian presisi. Kemudian yang perbedaan yang keempat pada sistem kontrol manual relay-nya hardware dan sulit diubah. Pada sistem kontrol modern itu mudah diprogram ulang dan diintegrasikan. Kemudian perbedaan yang terakhir yang kelima, pada sistem kontrol manual itu observasi visual ataupun terbatas. Kemudian pada sistem kontrol modern itu pemantauannya secara real time. Kemudian ada history data dan juga ada alarm dan diagnosis prediktif. Boleh di next. Kemudian di sini ada sistem kontrol sekuensial. Kontrol proses sekuensial adalah sistem di mana output ditentukan oleh urutan dan waktu terjadinya serangkaian kondisi input. Ini berbeda dengan kontrol kontinu atau regulasi, di mana output terus disesuaikan secara proporsional terhadap input untuk mempertahankan titik setel atau set point-nya. Perangkat yang paling sering digunakan untuk menerapkan kontrol sekuensial adalah PLC. Para ahli seperti Frey dan Darvas, Maciek, dan Vinuela
berfokus pada teknik pemodelan dan verifikasi formal untuk perangkat lunak kontrol berbasis PLC yang secara inheren mengimplementasikan logika sekuensial. Boleh di next. Kemudian di sini terdapat blok diagramnya. Tahap inisialisasi dan antarmuka proses dimulai dari antarmuka laptop yang berfungsi sebagai pusat pemantauan atau monitoring, sekaligus tempat operator mengunggah logika program ke dalam sistem. Di tahap ini, sinyal input dari tombol start atau data kondisi awal dari sensor akan dikirimkan ke microcontroller sebagai tanda bahwa sistem siap dimulai siklus produksi otomatis. Tahap pemrosesan logika, Arduino Mega 2560 bertindak sebagai otak yang memproses instruksi menggunakan logika sekuensial atau berurutan dan pengaturan waktu atau timer. Microcontroller memastikan setiap langkah berjalan sesuai urutan, mulai dari membuka keran air hingga mengaduk, dan menjaga durasi proses yang presisi. Seperti menahan waktu pengadukan tepat selama 15 menit demi konsistensi kualitas. Tahap penguatan sinyal atau driver dan relay. Karena sinyal dari Arduino bertegangan rendah, 5 volt, sistem memerlukan perantara berupa driver motor dan solid state relay atau SSR untuk mengendalikan perangkat keras berdaya besar. Modul-modul ini berfungsi sebagai saklar elektronik yang aman, memungkinkan sinyal kecil dari microcontroller dan motor pengaduk AC 220 volt tanpa merusak sirkuit kontrol. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada sistem kontrol cascade. Cascade control adalah metode kontrol multi-loop, di mana terdapat 2 atau lebih loop kontrol umpan balik yang bertingkat, yaitu ada loop utama, primer atau master, dan loop sekunder, slave atau inner. Dalam struktur cascade, output dari kontrol primer tidak langsung ke aktuator, melainkan menjadi set point untuk controller sekunder. Kemudian controller sekunder yang menggerakkan aktuator berdasarkan variabel proses atau proses variabel atau PV dari sub proses interior. Loop sekunder mengontrol variabel antara intermediate variabel yang terkait langsung dengan disturbance atau dinamika cepat, sedangkan loop primer mengontrol variabel utama, misalnya suhu, tekanan, level, dan aliran tergantung aplikasi. Boleh di next. Kemudian ada kasus penerapan. Salah satu contoh kasus penerapannya adalah teknik kontrol pada sistem heat exchanger di industri yang sering mengalami gangguan berupa perubahan suhu luar yang masuk ke sistem. Gangguan ini menyebabkan suhu air pada heat exchanger menjadi tidak stabil, sehingga proses pemanasan tidak sesuai dengan nilai yang diinginkan. Selain itu, perubahan parameter sistem, misalnya respon motor servo yang mengatur aliran panas, juga dapat menambah ketidakstabilan. Kondisi inilah yang menjadi fokus studi, yaitu bagaimana sebuah sistem kontrol dapat menjaga kestabilan suhu ketika heat exchanger menerima gangguan dari lingkungan maupun perubahan internal sistem. Next. Masuk ke solusi kasus. Pada kasus pengendalian suhu heat exchanger, solusi yang digunakan adalah penerapan kontrol cascade dengan kombinasi fusi PID pada outer loop dan PI pada inner loop. Sistem ini dirancang untuk mengatasi gangguan eksternal seperti perubahan suhu lingkungan serta gangguan internal seperti respon servo yang tidak stabil. Melalui segmentasi proses diketahui bahwa suhu output membutuhkan kontrol presisi, sementara perubahan cepat pada valve lebih efektif dikendalikan oleh inner loop. Target utama pengendalian ini adalah menjaga kestabilan suhu, mempercepat respon terhadap gangguan, serta mengurangi overshoot pada waktu penetapan. Inner loop difokuskan untuk meredam gangguan cepat, sedangkan outer loop menggunakan fusi PID untuk menyesuaikan parameter kontrol secara adaptif. Dengan strategi ini, kontrol cascade diposisikan sebagai solusi yang lebih stabil dan responsif dibanding metode konvensional. Kombinasi fusi PID dan PI membuat sistem lebih robust, sehingga suhu heat exchanger dapat dipertahankan pada set point meskipun terjadi variasi beban dan gangguan di dalam proses. Selanjutnya ada blok diagram, yang mana diagram ini mengilustrasikan struktur dasar arsitektur kontrol cascade yang dirancang untuk menangani gangguan
Atau D pada sistem heat exchanger. Dalam konfigurasi ini, sistem dibagi menjadi dua loop pengendalian. Pertama ada outer loop atau loop luar yang menggunakan pengendali PID untuk mengontrol variabel proses utama. Kemudian inner loop atau loop dalam yang menggunakan pengendali PI untuk mengatur aktuator berupa motor servo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yoel. Oke, di sini kita masuk pada HMI. HMI sendiri atau Human Machine Interface adalah suatu antarmuka perangkat lunak dan atau perangkat keras yang menjadi penghubung antara manusia, yakni operator, dalam dan mesin atau sistem otomasi, yang memungkinkan manusia untuk memonitor, mengontrol, serta berinteraksi dengan proses atau sistem mesin secara real-time. Tujuan utama dari HMI adalah menciptakan komunikasi yang efektif, intuitif, serta kemudahan manusia memahami kondisi dan mengendalikan proses mesin, sehingga keputusan dan tindakan operasional dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Untuk kasus penerapannya, pada sebuah industri pengolahan minum dalam kemasan botol, sering terjadi kesulitan dalam memantau proses pengisian secara langsung karena sistem masih bergantung pada pengawasan manual di lapangan. Operator tidak dapat melihat status pergerakan konveyor, posisi botol, maupun level pengisian minuman secara real-time dari ruang kontrol, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian volume isi botol dan keterlambatan dalam mendeteksi gangguan proses. Solusi dari kasus tersebut ada dua, yakni perancangan sistem kontrol dengan PLC Omron CP1E-20 CDR, di mana PLC diprogram menggunakan ladder diagram untuk mengendalikan yang pertama, motor konveyor sebagai penggerak botol, pompa air sebagai pengisi minum ke botol, dan sensor proximity untuk mendeteksi posisi botol. Dan yang kedua, sistem dirancang agar konveyor berhenti saat botol terdeteksi di posisi pengisian. Yang kedua, integrasi HMI Omron NS5 dengan CX Designer, di mana HMI dirancang menggunakan software CX Designer untuk menampilkan visual proses, seperti status konveyor on atau off, proses pengisian dengan indikator level minimum, tombol kontrol start dan stop. HMI terhubung ke PLC via kabel RS232 untuk komunikasi data di dua arah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini terdapat CX Programmer, di mana untuk CX Programmer sendiri itu berfungsi untuk mengontrol mesin sesuai dengan yang diinginkan oleh operatornya. Di mana pada programnya ini terdapat push button serta timer yang berfungsi sebagai delay. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini untuk tampilan HMI-nya terdapat dua sensor utama yang digunakan untuk memberhentikan konveyor apabila sudah mencapai ke konveyor 1 atau konveyor 2. Di mana untuk konveyor satunya itu tahap pengisian air dan konveyor 2 itu untuk pemasangan tutup botolnya. Kemudian untuk mengaktifkan dan mematikan mesinnya terdapat push button start dan push button stop. Next. Nah, jadi untuk kesimpulannya, sistem kontrol industri memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi, kestabilan, dan keamanan proses produksi dengan menggantikan sistem manual menjadi sistem otomatis berbasis PLC, DCS, SCADA, dan HMI. Perkembangan teknologi menunjukkan bahwa sistem kontrol modern mampu bekerja lebih cepat, akurat, fleksibel, serta mudah dimonitor secara real-time. Penerapan kontrol sekuensial membuktikan bahwa PLC sangat efektif dalam mengatur proses yang berjalan secara bertahap dan terstruktur. Selain itu, penggunaan kontrol kaskade pada sistem heat exchanger menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan kestabilan suhu, mempercepat respon terhadap gangguan, serta mengurangi overshoot dengan mengkombinasikan fusi PID dan PI. Integrasi HMI
dalam sistem otomasi industri juga mempermudah operator dalam melakukan pemantauan dan pengendalian proses secara visual dan real time. Dengan demikian, penerapan sistem kontrol modern merupakan solusi yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas, keandalan, dan produktivitas di dunia industri. Nah, selanjutnya di sini terdapat referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.